Konsepnya bagaimana menumbuhkan cinta alam, Pak? Ya, saya Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Ini kita sedang berada di salah satu sekolah. Kalau ini sekolah model ekologi kahuripan. Ini ada SD SMP di sini. Ini dibangun tahun 2003 dulu. Nah, ini memang konsepnya dari dulu udah seperti ini. Udah berwawasan lingkungan, sehingga ini teknik arsitekturnya juga ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan matahari, menggunakan angin untuk kebutuhan oksigen di dalam kelas. Ini bersatu dengan apa? Dengan sawah, itu ada kebun bambu juga di sana. Dan ini memang mengangkat nilai-nilai kesundaan di sini, gitu. Nah, ini memang kalau gerakan kesadaran lingkungan ini di sini bukan hanya di SD ini, di SMP ini, tapi di seluruh SD SMP di Kabupaten Purwakarta dengan program penguatan karakter Tatanen di Balai Atikan. Tatanen Balai Atikan itu ya bertani di lingkungan pendidikan. Tapi itu bukan hanya bertani, ini melakukan perubahan model-model pembelajaran berkonten lingkungan. Jadi matematikanya berkonten lingkungan, IPA-nya berkonten lingkungan, bahasa Indonesia berkonten lingkungan. Ini upaya kita untuk mensikapi perubahan iklim. Di sekolah-sekolah di Purwakarta semuanya non pestisida, halamannya harus ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak belajar mengolah sampah, anak-anak belajar membuat pupuk, memanfaatkan kotoran domba, kotoran sapi, sampah semuanya untuk pupuk di lingkungan sekolahnya. Barang-barang yang digunakan barang-barang bekas, ada genteng bekas, ada ember bekas gitu, ada palet bekas. Nah, itu adalah produk anak-anak tuh. Itu namanya PSB, fotosintesis bakteria, yang digunakan oleh anak-anak, dibuat oleh anak-anak menjadi pembelajaran, dan itu digunakan untuk kepentingan lingkungan. Ini ramah lingkungan karena non pestisida semuanya. Kalau Kita boleh harus tahu, menyiapkan anak-anak yang sadar lingkungan, karena lingkungan itu adalah masa depan mereka. Kita harus memberikan lingkungan yang berkualitas untuk anak-anak di masa yang akan datang. Mereka akan menjadi generasi emas apabila lingkungannya berkarakter emas, apabila yang dimakan hari ini berkarakter emas, yang diminum hari ini berkarakter emas, dan yang dipelajari di kelas-kelas berkarakter emas. Mereka harus melakukan perubahan dari sekolah-sekolah. ya, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak membangun kemitraan? Karena ini kalau buat saya pengelolaan yang seperti ini luar biasa effortnya gitu. Ya. Gimana Pak? Ya, kita sekarang ini sebenarnya saya menggandeng konsultan dari Self Learning Institute yang mengembangkan bagaimana kita mengembangkan sistem ekosistem berbasis permakultur. Jadi pertanian yang kita kembangkan di sekolah-sekolah ini semuanya berbasis permakultur. Ini kita bekerja sama dengan Self Learning Institute, dengan orang tua siswa, dengan pemerintahan daerah, karena kita membutuhkan dorongan ya kebijakan dari bupati, dan ini udah diperdakan. Itu kalau boleh tahu misalnya nih nanti hasil panennya seperti apa Pak? Hasil panen diserahkan ke sekolah. Sekolah itulah yang dimaksud. Guru-guru harus bisa mendesain, kepala sekolah harus bisa mendesain pembelajaran, mendesain tata kelola sekolah. Di sini nanti bisa dikelola dengan anak-anak, dengan orang tua siswa, bisa diolah. Ini kan tidak selesai hanya menanam dan memanen, tapi mereka membuat produk pasca panen, produk olahan. Di sini udah ada produk-produk olahan pasca panennya. Dan itu bisa dikonsumsi oleh guru, oleh anak-anak, oleh orang tua siswa. Dan tentu itu bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Pak. Bisa nggak Bapak pesan dan kesan untuk sahabat sekolah dasar, baik di dinas, kepala dinas ya, bupatinya seperti apa Pak, atau wali kotanya? Sahabat sekolah dasar, bahwa tujuan pendidikan nasional yang hebat itu hanya akan bisa kita capai apabila sekolah-sekolahnya berubah, guru-gurunya berubah, kelas-kelasnya berubah, dan cara berpikir kita berubah. Maka siapkan anak-anak dari sekarang untuk membangun kesadaran diri, peduli terhadap lingkungannya, guru-gurunya juga sama, bisa melakukan perubahan model-model pembelajaran yang berbasis produk, berbasis karya, dan berorientasi masa depan. Terima kasih, hatur nuhun Bapak.